Hai semua, selamat siang buat dosen pengampu mata kuliah TRO yaitu Bapak Rian Saputra, dan selamat siang juga buat teman-teman semua. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kombinasi metode RAM. Sebelum itu, di sini kami akan menjabarkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Randy Krishna, yang kedua Muhammad Mifdal Harahap, yang ketiga ada Bima Sakti, yang keempat saya sendiri Ruktana Sisaragi, dan yang kelima Najwa Siti Aulia. Sebelum itu di sini saya akan membacakan sedikit latar belakang dari materi ini, yaitu masalah distribusi atau transportasi penting dalam dunia bisnis karena menyangkut efisiensi biaya pengiriman dari sumber ke tujuan. Untuk menyelesaikan masalah ini, digunakan metode seperti Vogel Approximation Method atau VAM untuk solusi awal dan stepping stone untuk optimasi. Namun, metode ini bisa memakan waktu karena banyaknya iterasi. Sebagai alternatif, digunakan metode RAM yang lebih sederhana dikombinasikan dengan prinsip stepping stone. Metode ini menghitung selisih biaya terhadap nilai tertinggi di tiap baris dan kolom untuk menentukan alokasi awal secara efisiensi. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa kombinasi RAM dan stepping stone mampu menghasilkan solusi optimal tanpa perlu literasi panjang, sehingga lebih praktis dan hemat waktu. Dilanjutkan oleh teman kami Randy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Russell Approximation Method atau RAM. Nah, jadi Russell Approximation Method atau RAM ialah metode menentukan solusi awal dengan pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan biaya distribusi terbesar pada masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama, mencari nilai RI dan TJ untuk masing-masing baris dan kolom. Yang kedua yaitu mencari nilai delta IJ untuk setiap komponen XIJ. Yang ketiga yaitu pilihlah delta IJ yang paling negatif. Yang keempat yaitu jika ada yang kembar, pilihlah pada kolom atau baris yang belum terselesaikan dengan nilai CIJ terkecil. Delta IJ itu sendiri rumusnya yaitu adalah BIJ dikurang RI dikurang TJ. Delta IJ itu ialah selisih biaya distribusi Russell. BIJ itu ialah biaya distribusi sel pada baris ke I dan kolom ke J. RI itu ialah biaya distribusi terbesar pada baris ke I. Dan TJ itu ialah biaya distribusi terbesar pada kolom ke J. Baiklah, terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Mifdal Harahap. Untuk kelebihan dan kekurangan RAM dibanding dengan metode lain, yang pertama, dia tidak memerlukan perhitungan penalti yang rumit seperti pada VAM. Lalu dia lebih cepat dan cocok untuk masalah transportasi dengan skala besar. Lalu solusi awal yang dihasilkan umumnya lebih efisien daripada metode Northwest Corner atau less cost. Dan untuk kekurangannya, dia tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Dia kurang fleksibel untuk kasus dengan banyak biaya yang sama. Lalu dia bisa mengabaikan peluang penghematan biaya lebih besar di awal. Pengertian stepping stone method. Metode stepping stone digunakan untuk mengevaluasi apakah solusi awal dari RAM sudah optimal atau belum. Yang mana ia mengevaluasi setiap sel kosong dengan mencari loop atau siklus menghitung pengaruh penambahan alokasi di sel tersebut terhadap biaya total. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, bentuk loop dari sel kosong, lalu tambah dan kurangi alokasi secara berselang, lalu hitung perubahan biaya delta. Jika ada delta
lebih kecil dari 0, solusi masih bisa diperbaiki. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah untuk dipahami secara konsep. Kenapa lebih mudah dipahami secara konsep? Karena metode ini tidak begitu rumit dan sangat mudah dimengerti untuk para pemula. Lalu yang kedua, menunjukkan apakah solusi sudah optimal atau belum. Memberikan kejelasan tentang kondisi solusi, apakah masih bisa diperbaiki atau sudah efisien. Lalu yang ketiga ada sistematis dan logis. Langkah-langkahnya terstruktur dan mengikuti logika matematis. Keempat, akurat untuk masalah skala kecil sampai menengah. Dia ini digunakan jika jumlah data atau dimensi tabel tidak terlalu besar. Dan yang kelima itu cocok untuk pembelajaran manual. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya tidak efisien untuk data besar. Dikarenakan metode ini memakan waktu dan rumit jika digunakan pada saat data dengan banyak variabel. Lalu, yang kedua ada banyak hitungan manual. Jadi di sini itu dia tuh membutuhkan perhitungan satu persatu yang membuat jadi rawan banyaknya kesalahan. Yang ketiga, perlu solusi awal terlebih dahulu. Tidak bisa digunakan secara langsung. Harus ada solusi awal yang efisien terlebih dahulu. Lalu yang keempat, mencari siklus pada tabel besar. Menentukan loop menjadi rumit saat jumlah sel bertambah. Lalu yang kelima, butuh iterasi untuk mencapai optimal. Dia tuh harus menggunakan atau melakukan evaluasi berulang sampai delta lebih besar dari 0 di semua sel yang kosong. Nah baik, pada kesempatan kali ini kita telah masuk ke contoh soal dari RAM, yaitu Russell Approximation Method. Nah di sini kita ada sumber yaitu Jakarta, Medan, serta Semarang, dan juga terdapat tujuan yaitu Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Serta kita ada demand and supply-nya. Nah langsung kita lanjut ke langkahnya. Pada langkah awal kita akan mencari RI. Apa itu RI? RI merupakan nilai maksimum yang terdapat pada baris. Nah, manakah yang dimaksud dengan baris? Ini adalah yang dimaksud dengan baris. Jadi 6, 5, 8 dan seterusnya sampai ke bawah ini merupakan baris. Nah, di sini kita akan mencari nilai terbesar dalam sebuah baris. Di sini pada baris R1 kita akan mendapatkan nilai terbesarnya yaitu 8. Di R2 kita akan mendapat nilai terbesarnya adalah 15. Dan di R3 kita akan mendapatkan nilai terbesarnya adalah 10. Nah, kita lanjut, kita akan mencari TJ. TJ adalah nilai terbesar pada kolom. Nah, manakah yang dimaksud dengan kolom? Kolom adalah yang ini. Nah, ini adalah kolom. Jadi Balikpapan ke bawah, Surabaya ke bawah itu merupakan kolom. Oke. Nah, kita akan mencari nilai terbesar pada kolom. Berapa saja nilai terbesar pada kolom? Pada kolom T1 kita akan mendapatkan kembali nilai 15 sebagai nilai terbesarnya. T2 kita akan mendapatkan 10 dan T3 kita akan mendapatkan 12. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, setelah kita mendapatkan TJ dan RI, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di langkah ini kita akan mencari delta IJ. Nah, bagaimana mencari delta IJ-nya? Maka kita akan menggunakan rumus ini. Nah, delta 11 sama dengan C11 dikurang R1 serta dikurang T1. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan C1, C2, dan 3? Maka ini adalah C1, C11, C12, C13.
Nah, yang ini adalah C21 sampai seterusnya sampai kita ke C33. Oke, itu dia. Kita lanjut. Nah, maka untuk mencari delta 11 kita memerlukan C11 dikurang R1 dikurang T1. Maka kita akan mendapatkan hasil 15, min 15. Nah, begitu pula selanjutnya ke delta 12. Kita akan mendapatkan nilai min 13. Di delta 13 kita akan mendapatkan nilai min 14. Begitu seterusnya sampai kita ke delta 33 dan kita akan mendapatkan nilai min 12. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya kita telah memasukkan nilai dari delta 11, delta 12, delta 13 ke dalam tabel kita. Dan kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, apa selanjutnya? Langkah ketiga adalah cari delta IJ terkecil dan pilih minimumnya. Misalnya, kita mendapatkan delta IJ terkecil adalah min 22. Maka minimum dari D1 dan S3, maka kita akan mendapatkan hasil permintaan Semarang akan habis dan persediaan Surabaya akan tersisa 70. Nah, D1 ini adalah demand 1 dan S3 adalah supply 3. Jadi D adalah demand dan supply adalah S. Begitu seterusnya sampai kita ke persediaan terakhir. Misalnya seperti ini, kita mendapatkan nilai terkecil adalah minus 22. Maka di sini kita akan mengurangi nilai 150 dikurang dengan 80. Yang mana 150 dikurang 80 akan menghasilkan 70. Maka di sini kita akan coret, di sini kita akan coret, maka di sini akan ada 70. Begitu seterusnya sampai semua datanya habis. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan data yang sama, misalnya ada 15 di sini, ada 15 di sini, dan ada 15 di sini juga, kita mendapatkan min 15. Maka tugas kita adalah mencari dari yang paling kecil terlebih dahulu. Maka di sini 70 dikurang 120, maka 70-nya habis, maka akan tersisa 50 di sini. Begitu seterusnya sampai semua data ini habis, ya, sampai semuanya tidak bisa dikurangi lagi. Oke, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, di sini ada 70, ada 50, ada 70, ada 10, dan ada 80. Nah, kita sudah sampai ke tahap akhir dari metode RAM kita. Nah, di sini maka kita akan mencari totalnya atau TC-nya. Maka totalnya adalah 70 dikali 80 ditambah 50 dikali 6. 70 dikali 8, 50 dikali 6, 70 dikali 10, 10 dikali 12, dan 80 dikali 3. Nah, mana kok bisa dapat dari angka ini? Ini yang kita kalikan, teman-teman. Nah, di sini ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Oke, ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Dan yang ini kita kalikan. Oke. Nah, kita akan mendapatkan 5 data yang untuk dijumlahkan. Nah, maka dari hasil ini semua kita akan mendapatkan nilai 1920. Nah, ini adalah nilai terkecil atau RAM yang kita dapat melalui metode RAM, nilai terkecil yang kita dapat dari metode RAM. Nah, begitulah terakhir contoh soalnya. Kita akan mendapatkan jawaban 1920. Nah, kesimpulannya adalah metode RAM adalah stepping stone dan stepping stone adalah kombinasi efisien dalam penyelesaian masalah transportasi. RAM sebagai metode aproksimasi matematis mempersingkat waktu pencarian solusi awal, sementara stepping stone memastikan solusi tersebut diperbaiki hingga optimal.
Kombinasi keduanya tidak hanya meningkatkan efisiensi perhitungan, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan dalam proses iterasi. Dengan pendekatan ini, proses pengambilan keputusan logistik menjadi lebih cepat, tepat, dan sistematis. Penerapannya sangat bermanfaat dalam dunia industri dan distribusi, terutama saat dibutuhkan solusi optimal dalam waktu yang terbatas. Jadi inilah contoh soal serta kesimpulan yang pada pada alternatif 4 atau metode RAM. Bila ada salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.